Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja buat video ini. Ini motivasinya apa? Bukan kok saya mau menjelaskan vektor detail dari awal terus semuanya itu ya. Enggak. Judulnya kan bukan vektor, tapi judulnya adalah masih bingung tentang vektor gitu. Kenapa kok gitu? Karena saya menjumpai di beberapa mahasiswa ya, nggak cuma satu dua, banyak juga kayaknya, banyak mahasiswa yang masih bingung tentang vektor. Padahal vektor ini, materi ini ya, itu sudah dipelajari sejak SMA kelas 10. Benar ya? Saya SMA kelas 10 sudah dijelaskan tentang vektor. Tapi ternyata banyak yang sampai semester atas juga, maaf ya. Itu yang ternyata belum memahami vektor. Terutama operasi di dalam vektor itu sendiri itu masih belum menguasai. Nanti ada vektor A dikalikan dengan vektor A. Perkalian antar vektor, tanpa dot, tanpa cross. Ya nggak ada. Kok bisa gitu? Itu saya tak lanjutkan ya. Pengetahuan tentang vektor ini penting ya. Fisika itu besaran yang kita pelajari banyak yang vektor. Kalau kita nggak paham vektor terus gimana? Maaf ya, ini apa saya agak emosi atau gimana ya, nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Udah lanjutkan ya. Ada besaran vektor ya, ada besaran skalar. Ya. Besaran ada yang vektor, ada yang skalar. Bedanya apa? Yang vektor dulu, yang skalar dulu aja, yang gampang. Kalau besaran skalar maka dia hanya punya besar, tidak punya arah. Oke. Ini hanya punya besar, tapi arah itu enggak ada. Contohnya apa? Contohnya adalah massa. Massa benda sekian kilogram, kan enggak ada arahnya toh, cuma besarnya saja kan. Tapi kalau vektor, ya vektor, ini dia punya besar dan punya arah. Besarnya ada atau panjangnya ada, arahnya juga ada. Ini saya ngomong vektor dalam pengertian umum lah ya. Vektor yang kita gunakan sehari-hari aja lah. Meskipun definisi bahwa vektor itu adalah besaran atau sesuatu yang punya panjang dan arah itu juga nggak sepenuhnya tepat gitu. Kenapa kok begitu? Karena kalau kita ngomong vektor 0 misalnya ya, vektor 0 itu tahu ya. Vektor 0 bisa dituliskan kayak gini. 0 ya, 0 terus dikasih panah atas gini. Itu apa? Itu adalah vektor yang panjangnya 0 kan gitu. Orang umum biasanya ngomongnya vektor yang panjangnya 0. Terus saya tanya, kalau panjangnya 0, arahnya kemana? Ada yang ngomong nggak punya arah. Ya salah, kalau nggak punya arah berarti bukan vektor. No? Karena vektor itu harus punya arah kan, punya besar, punya arah. Kalau nggak punya arah, bukan vektor. Terus ada yang ngomong arahnya kemana saja. Nah, arahnya ya harus tertentu, nggak mungkin kemana saja. Oke, maka dalam konteks ini, definisi bahwa vektor adalah sesuatu yang punya panjang dan arah, ya itu nggak tepat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, akhirnya tetap digunakan definisi itu. Ya, tetap digunakan. Hanya sekedar untuk memudahkan. Kalau mau yang detail, nanti pembahasannya lebih jauh, lebih jauh lagi, membahas sampai ke ruang vektor dan lain-lain. Tapi saya nggak mau ke sana, ini nanti terlalu jauh. Saya cuma mau membetulkan konsep yang banyak disalahpahami oleh mahasiswa. Gitu ya. Oke, kita sampai sini vektor adalah sesuatu yang punya besar dan arah. Oke, itu aja nggak apa-apa, kita terima. Kemudian berikutnya adalah cara menuliskan vektor dan menggambarkan vektor. Notasi vektor. Vektor adalah sesuatu yang punya panjang dan arah. Itu kalau secara gambar ya. Itu kita gambarkan sebagai garis, ada ujungnya ada panahnya. Oke. Itu berarti dia panjangnya itu sekian ya, dari sini nih. Ini dari sini sampai sini. Itu panjang vektor. Arahnya kemana? Arahnya ke sana itu. Oke, jelas. Kemudian, ini kan secara gambar ya, secara gambar. Kemudian menuliskan notasi vektor ini, misalnya ini adalah vektor A gitu ya, vektor A. Vektor A ini saya tulis A, ini ya, ada panah atas. Panah atas tanda bahwa dia adalah vektor, punya arah gitu.
Selain menggunakan notasi ini, orang juga menggunakan notasi yang lain lagi, boleh juga ya, sama dengan kalau kita menuliskan dengan A dicetak tebal. Maka hati-hati menggunakan cetak tebal di di matematika, di skripsi dan lain-lain. Ini ada maknanya. Kalau kita sudah ngomong vektor, kalau cetak tebal itu artinya adalah dia vektor, bukan skalar. Oke. Kalau ada, saya ulangi ya, kalau dia dicetak tebal itu artinya dia vektor. Itu sama artinya dengan menulis ini, sama artinya ya. Menulis ini sama artinya dengan menulis ini, gitu loh. Jelas ya? Oke. Kalau saya menulis A saja tanpa anak panah, menulis A gini, tanpa panah atas, itu artinya adalah besarnya A. Ada dua makna sih. Bisa komponen A, ya, atau besarnya A. Ada. Daripada bingung saya ngomong besarnya A saja. Besarnya A. Ini itu boleh juga ditulis sebagai ini. Ini sama ini. Saya mau menulis ini atau saya mau menulis ini, itu artinya adalah panjangnya A. Apa itu ya? Panjang dari sini sampai sini. Jelas? Gitu. Itu tentang notasi vektor ya, dan lambang. Notasi lambang dan gambar vektor ya. Panah ya, garis ada panahnya, terus kalau kita tulis dalam huruf ya seperti ini. Oke. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya harus jelas ini. Berarti intinya adalah hati-hati dalam menulis. Jangan asal dicetak tebal terus ini untuk memperjelas itu ya. Bukan itu. Kalau dicetak tebal, awalnya skalar, dicetak tebal jadi vektor gitu. Masalah. Oke, itu tentang vektor, tentang notasi dan gambarnya tadi. Sekarang operasi di dalam vektor. Operasi apa maksudnya? Operasi itu maksudnya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian gitu ya. Kalau di skalar ini biar gampang saya ngomongnya bilangan ya. Dalam bilangan real misalnya, kita bisa mengenal 3 tambah 2 sama dengan 5 ya. 3 kali 2 sama dengan 6. Ada penjumlahan antar skalar ya, penjumlahan antar bilangan. Saya ulangi ya, sekarang saya ngomongnya bilangan sama aja. Karena ya cuma besar, ya punya arah. 3 tambah 2, 5, 3 kali 2, 6. Ada penjumlahan antar skalar, ada perkalian antar skalar. Ya bilangan real biasa itu, penjumlahan bilangan, perkalian bilangan, itu ada. Tapi kalau dalam vektor yang paling dasar, operasi paling dasar di dalam vektor, ya, itu hanya ada 2 sebenarnya. Apa itu? Yang pertama adalah penjumlahan antar vektor. Penjumlahan antar vektor. Yang kedua, perkalian vektor dengan skalar. Lihat ya, perhatikan baik-baik ya. Kalau kita ngomong penjumlahan, maka penjumlahan itu antar apa dengan apa? Antar vektor dengan vektor. Penjumlahan antar vektor. Vektor dengan vektor dijumlahkan. Kalau perkalian vektor dengan skalar, berarti yang dikalikan siapa? Vektor dikalikan dengan skalar. Catat. Di dalam vektor operasinya seperti ini. Jadi kalau ada penjumlahan vektor dengan skalar, bisa enggak? Tidak bisa. Ya? Tidak ada penjumlahan vektor dengan skalar. Vektor harus dijumlahkan dengan vektor. Vektor boleh dikalikan tidak dengan vektor, tapi dengan skalar. Penting, oke ya? Vektor hanya boleh dikalikan dengan skalar. Vektor dijumlahkan dengan vektor. Bagaimana dengan pengurangan vektor? Ini kan nggak ada kata pengurangan ya. Pengurangan vektor sebenarnya adalah penjumlahan. Apa itu penjumlahan vektor dengan inverse vektor? Jadi kalau ada vektor A ditambah dengan vektor B, itu maksudnya adalah vektor A. Kalau ada vektor A dikurangi vektor B,
Itu maksudnya adalah vektor A ditambah dengan inverse-nya vektor B. Apa itu inverse vektor? Inverse vektor adalah vektor yang panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Gini. Gambarkan lagi. Kalau saya punya vektor A, gitu ya, maka inverse-nya A itu adalah vektor yang pangkalnya sama dari sini tapi arahnya ke sana, berlawanan, ya, panjangnya ini sama. Ini boleh kita tulis sebagai A inverse atau boleh kita tulis sebagai min A, ini aja. Min A adalah inverse dari A. Nah, kalau ada vektor A dikurangi vektor B, vektor A dikurangi vektor B, itu artinya vektor A ditambah dengan vektor, yang vektor itu adalah inverse-nya vektor B. Jelas? Oke, lanjut. Jelas ya? Sampai sini harus paham bahwa operasi dalam vektor yang paling utama itu dua itu. Penjumlahan antar vektor dan perkalian vektor dengan skalar. Kalau vektor dikali vektor bisa enggak? Saya tanya. Vektor dikali vektor bisa enggak? Nih. Vektor A ya dikalikan dengan vektor B gini. Bisa enggak? Ini orang akan bertanya ini. Perkalian macam apa yang diinginkan? Beda lagi loh ya kalau sama dot dan cross. Nanti ada produk, ada dot, ada cross. Tapi kalau A kali B gini tanpa dot, tanpa cross, ini tidak masuk akal. Jelas ya? Tidak masuk akal. Tidak ada seperti ini. Jadi jangan asal ditulis A kali B seperti ini. Karena saya masih menemukan ini nggak cuma di 1-2 anak mahasiswa ya. Di beberapa masih menulis seperti ini. Terus maksudnya apa? Vektor A dikali vektor B tanpa apapun. Tanpa dot, tanpa cross. Itu nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Oke. Ini nggak ada seperti ini. Oke. Sama artinya dengan kalau saya nulis A ditambah dengan alfa, misalnya alfanya skalar ya saya kasih panah atas ya. Ini juga nggak masuk akal. Ini nggak ada artinya. Tidak ada penjumlahan vektor dengan skalar. Jelas? Sampai sini. Next. Ada nggak pembagian dengan vektor? Pembagian dengan vektor. Ini 3 misal ya, dibagi per ya, dibagi dengan vektor A. Kok jelek loh tulisnya. 3 dibagi dengan vektor A. Bisa nggak dikerjakan? Oke ya, ini juga nggak masuk akal. Kenapa? Tidak ada pembagian dengan vektor. Udah, lupakan tentang pembagian di dalam vektor. Yang ada adalah perkalian vektor dengan skalar. Itu ada. 3 dibagi A, dibagi dengan vektor A. Tidak masuk akal. Oke. Tapi kalau A dibagi dengan 3, gini ya. Vektor A dibagi dengan 3, bisa. Ini artinya adalah sama dengan sepertiga dikalikan vektor A. Kan jatuhnya adalah perkalian vektor dengan skalar ya. Perkalian vektor ini dengan skalar. Bisa. Apa itu sepertiga kali A? Sepertiga kali A adalah vektor yang panjangnya sepertiga panjangnya vektor A, tapi arahnya sama dengan arahnya A. Itu kalau perkalian dengan positif. Kalau misal min sepertiga kali A, misal bukan yang ini ya, yang lain lagi. Min sepertiga kali A, artinya itu adalah vektor yang panjangnya sepertiganya panjang vektor A dan arahnya berlawanan arah dengan arah A. Jelas? Itu kalau pembagian dengan skalar ya, bisa. Sama artinya dengan perkalian vektor dengan skalar. Seperti ini. Tapi kalau pembagian dengan vektor tidak masuk akal. Oke, jelas ya? Oke. Itu. Kemudian vektor, ya begini, penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor kalau secara gambar itu biasa dikerjakan menggunakan jajar genjang atau kalau enggak menggunakan poligon. Ini juga dasar sekali sebenarnya kan di SMA ada. Kalau ada panah ke sana A, kemudian ada vektor ke sana,
B, A dijumlahkan dengan B, hasilnya adalah kita menggambar jajar genjang. Ini ya, kita tambahkan sisi ke sana sejajar dengan B, yang ke sana sejajar dengan A. Hasilnya adalah dari ujung sini ya, dari ujung sini sampai ke ujung jajar genjang itu. Ini gambarnya kurang sampai ujung ya, saya perpanjang gini sampai ujung. Ini adalah A ditambah B. Oke, ini cara satu. Kemudian cara dua menggunakan poligon. Nah, saja gini aja. Kalau ada vektor A ditambah dengan vektor B, ya, B-nya ke sana misalnya. Ini vektor itu boleh dipindahkan ya. Dua buah vektor dikatakan sama asalkan panjangnya sama, arahnya sama, meskipun tidak seletak. Jadi kalau B ini saya pindahkan ke sini misal, nggak masalah. Asalkan panjangnya sama, arahnya sama, maka itu adalah dua buah vektor yang sama, meskipun letaknya tidak sama. Kalau B saya taruh di sini juga boleh, itu artinya dua vektor yang sama. Panjangnya sama, arahnya sama, meskipun tidak seletak. Oke, maka B saya pindahkan ke sini. Gini ya, ini B. Nah, hasilnya adalah A ditambah B adalah vektor dari pangkalnya A sampai ujungnya B. Ini adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Jelas ya, itu cara yang kedua. Ini juga ada yang belum paham. Pokoknya harusnya paham ya, karena sudah mahasiswa. Itu kalau penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar. Kemudian gambarnya penjumlahan vektor itu seperti itu tadi kalau digambarkan ya. Oke, kemudian apalagi ya yang perlu saya jelaskan ya. Kalau orang menulis gini boleh nggak saya tanya? Orang menulis F, misal saya tulis sama dengan 3. Udah, dari tulisannya aja. Jadi saya tambahkan lagi 3 sin theta misal. Cuma dari tulisan ini aja ya. Saya tanya, tulisan ini sah atau enggak? Benar atau salah? Terus ada yang ngomong gini, ya nggak tahu kan, nggak tahu panjangnya berapa, ininya berapa. Bukan masalah itu, secara tulisan saja, secara tulisan. Ini benar atau salah? Ini tidak bisa diterima. Kenapa kok nggak bisa diterima? Ini salah. Kenapa? Karena yang kiri ini vektor, ada panahnya, lihat ya. Yang kanan ini skalar, bilangan. Vektor kok sama dengan skalar, ya nggak jadi. Saya ngomong binatang sesuatu ya, sama dengan tumbuhan, nggak jadi. Pokoknya sama itu ya sama. Kalau kiri vektor, kanan juga harus vektor, jelas ya. Kalau kiri skalar, kanan harus skalar. Jadi kalau orang nulis seperti ini salah. Oke. Terus bagaimana kasusnya harus seperti ini? Next. Gini. Ada kemarin saya menjumpai kasus seperti ini. Saya buat garis ya. Garis apa namanya? Koordinat ya. Sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang vertikal. Kemudian ada vektor. Ini. Ada vektor A misal. Vektor A ini, lihat ya, diuraikan ya. Ini maksudnya diuraikan X sama Y-nya. Kemudian dia nulisnya gini nih. Ada orang yang menulis ini dari sini sampai sini ya. Itu adalah AX. Gini. Terus ada yang nulis dari sini sampai sini ya. Ini itu adalah AY. Bagaimana mendapatkan AX? Misalnya ini sumbunya
sumbunya. Misal ini sudutnya adalah theta. Terus ada yang nulis gini kemarin saya temui. AX itu sama dengan, ini vektor A, lihat ya, ini vektor A, panjangnya vektor A itu adalah A. Saya tulis gini aja dulu. Panjangnya vektor A, ya, panjangnya vektor A itu sama dengan A gini, tapi tanpa anak panah. Terus kemudian pas menjabarkan AX yang ini, ya, AX itu ditulis AX sama dengan A cos ini cos ya, cos theta. Benar enggak? AX adalah A cos theta. Perhatikan lagi. Terus AY ditulis gini, AY sama dengan A sin theta. Benar enggak AY adalah A sin theta? Seperti yang sebelumnya ya, perhatikan ya. Kirinya vektor, kanannya skalar. Ini kiri vektor, kanan skalar, maka ini penulisannya enggak sah. Ya kalau kiri vektor, kanan harus vektor. Ini itu artinya apa? A cos theta itu bukan vektor ini, bukan vektor ini. Bukan vektor ini, ini kan AX. Tapi panjang dari sini sampai sini, panjangnya ya, itu adalah A cos theta. Benar, tapi kalau vektornya yang AX ini itu bukan A cos theta, tapi A cos theta dikalikan vektor arah I. Vektor I yang arahnya sama dengan arah sumbu X. Kan ada vektor gini. Ada vektor yang arahnya ke sana. Ya, panjangnya satu ya. Itu namanya I. Ada vektor yang ke sana, panjangnya 1. Itu namanya vektor J topi ya. Jadi ada ini, ada I topi, ada J topi ya. Ada vektor I itu yang ini ya. Ada J itu yang ini. Dikasih topi artinya adalah vektor satuan. Apa itu? Vektor yang panjangnya 1. Kalau panjangnya 1, vektor I misal panjangnya 1, saya kalikan dengan A cos theta, maka akan menjadi vektor yang panjangnya adalah 1 dikalikan panjangnya 1 dikalikan A cos theta. Ya, jadi A cos theta itu tapi arahnya sama dengan arahnya I, maka menjadi vektor ini. Benar, itu adalah AX. Maka supaya menjadi AX yang ada panah atas ini ya, maka ini harus dikasih I. Nih, kasih I. Demikian pula yang bawah, AY kalau mau benar dikasih J. Jelas ya, kalau kiri vektor, kanan harus vektor. Kalau kiri skalar, kanan harus skalar. Atau menulis AX-nya nggak usah pakai panah atas. Nggak usah pakai panah atas. Ya. AX tulis nggak usah pakai panah atas, berarti itu maksudnya adalah panjang dari sini sampai sini, itu dikasih nama panjangnya AX, itu juga boleh. Terus AX sama dengan A cos theta, tapi nggak perlu pakai panah atas, ini nggak perlu pakai I juga boleh. Jelas ya? Paham ya? Ini vektor ini ditambah vektor ini hasilnya adalah vektor A. Itu sesuai dengan jejak genjang yang kita bahas sebelumnya ya. Jejak genjang kalau kebetulan dia tegak lurus, kan tegak lurus AX sama AY tegak lurus, dijumlahkan ya jadinya jejak genjangnya itu menjadi persegi panjang, itu menjadi ini ya. Bukan jejak genjang seperti tadi yang miring. Oke ya, paham ya? Kemudian berikutnya saya tadi ngomong di awal bahwa tidak ada yang namanya perkalian vektor dengan vektor. Saya ulangi lagi, gak apa-apa, pokoknya biar jelas ya. Kalau saya ngomong A dikali dengan B terus ditanyakan berapa, ini salah. Tidak ada pertanyaan seperti ini. Oke ya. Yang ada adalah A dot B dan A cross B. Yang ada adalah A dot, ya, dot titik, A dot B atau A cross B. A dot B itu kalau mau kita ngomong ini perkalian vektor, oke lah. Yang penting bukan istilahnya sebenarnya. Yang penting kita paham. A dot B produk ya.
produk dari A dengan B, tapi hasilnya apa? Hasilnya nanti adalah skalar. Ini menghasilkan skalar. Kalau yang bawah A cross B, ini hasilnya adalah vektor. Vektor, kalau mau lebih tepatnya vektor semu, tapi nggak usah sampai ke sana, jangan terlalu jauh. Pokoknya vektor itu aja ya, vektor. Kalau yang atas hasilnya skalar. Masalah cara menghitungnya gimana? Ya, saya ulangi lagi. Perkalian vektor nggak ada. Yang ada adalah produk ini ya, dot dan cross. Kalau A dot B hasilnya skalar. Kita boleh mengatakan perkalian A dengan B dengan perkalian dot, itu boleh. Oke. Hasilnya skalar. A cross B hasilnya vektor. A dot B ya. Bentar. A dot B itu kalau mau dihitung ya, cara menghitungnya adalah ini panjang A kali panjang B kali cos theta. Apa itu theta? Theta adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dengan vektor B. Jadi kalau digambar ini kok agak susah nulisnya. Ini vektor A misal, terus ini vektor B ya. Terus ada sudut theta di sini. A dot B adalah panjang vektor A, itu berarti sekian ini ya. Sekian ini itu panjang vektor A dikalikan panjang vektor B sekian ini dikalikan cos theta, cos sudut ini. Atau boleh juga saya lihatnya gini. A kali cos theta dikalikan ini. Sama toh? Panjang A kalikan cos theta itu saya lihat dulu baru dikalikan panjang B. Panjang A ini kalau dikalikan dengan cos theta ini itu jatuhnya adalah, ingat trigonometri ya, nanti jadinya dia adalah ini tuh mana tuh, ini loh, ini saya buat garis lurus gini sini ya, tegak lurus dengan ini, maka A cos theta itu adalah panjang dari sini ke sini, dari sini ini loh sampai kuning ini ya, itu adalah A cos theta. Kemudian dari panjang ini ya dikalikan dengan panjangnya B yang sekian itu, oke ya, itu adalah hasil dari A dot B. Apa itu? Ya bilangan. Panjang dikalikan panjang kan bilangan toh. Hasilnya adalah bilangan atau skalar gitu ya, produk skalar. Kalau nanti diuraikan dari menjadi A misalnya AXI plus AYJ plus AZK, terus B juga diuraikan menjadi BXI plus BYJ plus BZK. Oke, nanti kita akan ketemu sama A dot B itu adalah AXBX plus AYBY plus AZBZ gitu ya. Tapi kalau mau aslinya dotnya itu ya, perkalian itu, produk ini itu adalah dengan seperti ini cara menghitungnya aslinya. Masalah nanti dia menjadi AX kali BX tambah AY kali BY tambah AZ kali BZ itu karena sudah ada proses lagi sampai ke sana. Nanti sama, hasilnya sama. Tapi pertama saya ngomong konsepnya dulu. Berarti yang penting tuh ini. Ini kalau A dot B. Kemudian kalau A cross B ya, A cross B itu hasilnya vektor. Supaya lebih gampang, saya bayangkan gini. Bayangkan ada kertas, kita gambarnya 3 dimensi sekarang ya. Ada kertas, ini bukan jejak genjang loh ya. Ini adalah kertas yang kita lihat dari gimana? Kalau kita foto kertas dari sisi, kalau atas sekali jadinya persegi, kelihatan nggak jejak genjang ya. Kita dari samping tapi agak ke atas gitu. Bayangkan ya, ada kertas diletakkan di atas meja misalnya kan gini ya. Kemudian di kertas ini itu ada vektor, hitam aja. Ada vektor A di sini, ada vektor B di sini. Baik vektor A maupun vektor B dua-duanya ada di atas kertas ini. Oke, dua-duanya nempel di kertas itu, vektor ini. Kemudian ditanyakan A cross B. A cross B. Lihat ya.
A cross B itu apa? A cross B adalah vektor, kan hasilnya vektor ya. Vektor yang nilainya atau besarnya atau panjangnya itu sama dengan luas jajar genjang yang dibentuk oleh vektor A dengan vektor B. Gimana itu? Gini. Ini kalau saya teruskan, saya buat jajar genjang gini. Bayangkan ini kok kertasnya kurang lebar ya. Ini harusnya kertasnya lebih ke sana lagi ya. Enggak, saya gambarnya lebih ya supaya lebih lebar gitu ya. Karena ini kan jadinya kuningnya ini keluar. Enggak masalah lah. Ini sejajar dengan ini. Ini sejajar dengan ini. Jajar genjang ya. Oke, jajar genjang ini ya. Oke. Jajar genjang ini luas jajar genjang ini itu adalah besar vektor A cross B itu. Kemudian arahnya adalah kita menggunakan kaidah tangan kanan. A cross B, lihat ya, ini A, ini B. A cross B itu kalau kita muter dari A supaya sampai ke B, itu arahnya berlawanan arah dengan arah jarum jam ke sana. Ya, ke sana. Kalau ke sana itu namanya searah dengan jarum jam. Enggak, kita pakai sudut yang terkecil. Kalau dari A mau sampai ke B yang terkecil ke sana atau ke sana? Jawabannya adalah ke sana. Ke sana yang paling kecil, enggak ya? Ke sana yang paling kecil kita pakainya yang kecil itu. Maka dari sini kita muternya ke sana. Ke sana itu berarti berlawanan arah jarum jam. Gerak jarum jam. Ya, jelas. Makanya kita menggunakan kaidah tangan kanan. Hasilnya kalau dia berlawanan arah dengan jarum jam, maka arah dari A cross B itu nanti adalah ke atas. Ke atas maksudnya adalah ke sana. Arahnya ke sana. Arah vektor A cross B itu ke sana. Ya. Ke sana itu gimana toh? Dia tegak lurus dengan A dan juga tegak lurus dengan B. Artinya dia tegak lurus dengan bidang kertas itu. Vektor A cross B itu. Makanya kalau mau digambar, gambarnya pakai kaidah tangan kanan. Ya, tangan kanan. Gini ya. Kalau muternya ke sana, lihat ini biar jelas. Kalau muternya itu ke sana, maka arah A cross B adalah ini, adalah ke sana, ke atas. Ya, ke atas. Kalau muternya dibalik, berarti ini harus dibalik jempolnya. Berarti jadi ke arah bawah nanti. Oke, jelas ya. Masalah nanti kemudian vektor A cross B itu menjadi yang pakai determinan itu, nah itu nanti urusan lain, itu sudah ada penurunan berikutnya. Kalau kita mau menghitung ya, luas jajar genjang tadi itu adalah besar vektor A cross B. Luas jajar genjang rumusnya apa? Kalau misal saya buat gini, jajar genjang ya. Saya buat jajar genjang ke sana, itu adalah besarnya vektor A, panjangnya. Panjang dari sini ke sini adalah panjang vektor A, saya tulis gini ya. Kemudian panjang dari sini ke sini ya, itu adalah panjang vektor B, saya tulis gini ya. Terus gini, ini saya buat jajar genjang ya, saya buat jajar genjang gini. Enggak sejajar ya, bayangkan saja ini sejajar ya, ini dengan ini ya. Oke. Kemudian luasnya gimana? Luasnya adalah alas kali tinggi toh. Jajar genjang kan alas kali tinggi, itu kalau kita mau mencari luas jajar genjang. Tingginya mana? Kalau saya mau pakai gini, saya pakai gini, ini tegak lurus, oke, maka panjang ini adalah tinggi jajar genjang itu. Panjang ini itu adalah kalau ini sudutnya theta, ya, maka panjang ini itu panjangnya nilainya adalah B sin theta. Jelas ya? Kenapa? Karena sin theta itu adalah ini dibagi ini, itu sin theta. Maka kalau saya mau mencari panjang ini,
itu adalah B gitu ya, dikalikan sin theta. Jelas ya? Sampai sini ya. Oleh karena itu, kalau kita mau menghitung luas jari genjang, berarti adalah panjang A kali panjang B sin theta. Arahnya kemana? Arahnya adalah searah dengan sesuai kaidah tangan kanan tadi, gitu ya. Maka A cross B boleh saya tulis, maaf ya, A cross B bisa saya tulis sebagai panjang A kali panjang, maaf ya, panjang B, kemudian ini sin theta arah N. Arah N itu kemana? Arah N adalah searah dengan jempol tadi. Ini vektor satuan semacam IJK itu, ya, semacam IJK itu, tetapi yang arahnya sesuai dengan arah jempol tadi. Oke, ini aslinya ini. Kalau menjadi dikerjakan dengan apa namanya ya, determinan dan lain-lain, itu sudah penurunan lebih lanjut. Nanti ada prosesnya. Oke lah, sampai sini ya. Harus paham ya. Mahasiswa harus paham vektor. Mahasiswa fisika harus paham vektor. Wajib. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.